Saudara, konten ini akan membicarakan hal yang sensitif. Mohon diskresi dari para orang tua jikalau anak-anak di usia 17 tahun ke bawah akan mendengarkan atau menyaksikannya. I have to protect my dignity. Gue nih manusia berharga. Salam kangen, Mas Bro, Ayah Bunda, Opa Oma, saya panggil teman-teman aja lah ya. Saya Pendeta Ria Jos, ini podcast pertama Femin di GKI Pondok Indah. Senang banget bisa ketemu bersama-sama untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini saya akan bersama-sama dengan seorang bintang tamu bicara sebuah tema. Nah, tema yang menjadi pergumulan saya dalam perjalanan hidup itu tentang home. Satu keadaan atau satu rumah atau satu tempat. Kita lihat apa itu home. Dalam kamus ensiklopedi itu ada dua nih ya definisi dari home. Yang pertama itu bicara merefer ke house atau rumah, sebuah bangunan gitu ya. Jadi bicara tentang bangunan itu bicara tentang bagaimana orang hidup di kotak-kotak atau tempat-tempat yang membuat dia bisa tidur, bisa makan dan sebagainya. Bicara tentang home itu bicara tentang bagaimana it's not a place gitu ya. Jadi itu satu keadaan, sebuah feeling gitu ya. Jadi aku mau tanya-tanya. Jadi bintang tamu kita nih aku udah kenal lama sama mamanya gitu ya. Jadi teman lama, baru ketemu kita hampir satu tahun ya, sampai 1 tahun. Oke ya. Aku kenalin dulu teman baruku ini dari 1 tahun pandemi ini, namanya Catherine. Saya panggil Cat. Hai Cat. Special guest. Kenapa? Karena aku banyak belajar dari pengalaman Cat selama masa pandemi ini gitu ya. Mengisi waktu dengan berkualitas, dengan ngobrol-ngobrol. Saya kira setiap kita juga mau belajar di masa pandemi ini. Oke, Cat, bicara tentang home ya. Ada tuh yang namanya home sama homeless gitu ya. Home itu orang yang merasa mungkin home sweet home gitu ya, merasa wow inilah hidupku, rumahku gitu ya, aku menikmatinya. Homeless keadaan di mana orang merasa saya nggak punya rumah nih kayaknya gitu, nggak punya tempat di mana saya bisa merasa nyaman, aman, damai gitu ya. Nah, aku mau tanya nih Kat, kamu sebagai wakil dari remaja kekinian gitu ya, pemuda remaja kekinian yang jauh berbeda banget generasinya kita gitu ya. Tapi gue merasa awet muda ketemu sama lo gitu ya. Jadi kenapa? Karena nggak semua anak muda itu kan bisa ngobrol enak apa adanya kepada mami-mami gitu ya, mami-mami macam gue gitu ya. Tapi gue berasa kayak, aduh kok gue balik ke masa muda lagi ya, merasakan semangat energinya Cat gitu. Jadi makanya menarik untuk bertanya, Cat, apakah lu udah punya home ya? I'm still homeless, I guess. Really? I think I'm still homeless. Oke, tunggu. Waduh, ini mesti ganti skenario nih kayaknya nih. Sebab tadinya aku pikir, maafkanlah ya, aku merasa kamu punya mama dan papa yang sangat sayang gitu kan ya. Family yang aku rasa hidup bersama dengan kamu, memberikan ini teman-teman. Cat ini jago banget nyanyi gitu ya. Dia banyak banget potensinya. Sekarang lagi kuliah ya, semester 2 di sebuah universitas swasta yang terkenal di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Homeless. Bicara tentang homeless. Si Peter Brown dia bilang gini, home isn't where you're from. It's where you find lights when all grows dark. Jadi rumah bukan tempatmu berasal, tapi di mana kamu menemukan terang saat semua terasa gelap, gitu ya. Terus sekarang kamu bilang, aduh, kamu bicara tentang homeless. Kenapa kamu rasa homeless? Kenapa ya? Karena gue belum nemu tempat di mana I can truly be myself. Menjadi diri sendiri. I can truly be who I am, and I can be accepted by who I am gitu. Loh, tunggu dulu. Kamu kan ini tinggal bersama dengan orang tua ya, terus bersama dengan saudara. Kamu gak merasa itu sebagai tempat atau suasana keadaan di mana kamu diterima? Kadang justru
keluarga itu malah mengkritik apa yang gue lakuin gitu loh. Oh. Not my parents exactly ya. Iya. Tapi kayak my family in general gitu. Kayak misalnya I dye my hair, gue ngecat rambut. Kayak ngapain sih lo ngecat rambut? Kayak nggak jelas banget jadi anak. Gue tatoan, ngapain tatoan sih? Berandalan banget gitu. Kayak, dimana gue bisa jadi diri gue sendiri itu gue belum nemu. Oke. Dimana gue bisa beneran kayak ya udah Catherine tuh kayak gini gitu loh. Oke, diterima apa adanya. Iya, belum nemu sebuah komunitas atau sebuah kumpulan orang gitu ya. Iya. Yang menerima lo apa adanya. Iya. Oke. Kalau gue boleh inget-inget dulu nyokap lo bilang tuh waktu lo masih kecil lo orang yang sangat ceria gitu ya, terbuka, penuh tawa dan canda gitu. Gimana? Kan lo diterima di keluarga itu. Gue nggak tahu kenapa, tapi semenjak gue umur 11-12, 11-12, gue malah menjadi orang yang apa ya, kayak bukan gue gitu loh. Oke. Gue malah merasa gue tuh nggak berarti. Sejak umur 12 ya. Iya. Jadi sebelumnya gue belum ngerti apa itu berarti gitu loh. Gue cuman hidup aja. Gue menikmati waktu-waktu gue gitu. Oke. Gue belum mikir apa itu berarti, apa gue harus jadi gini. Oke, nggak banyak mikir lah ya. Pokoknya happy aja gitu ya. Pokoknya gue ngejalanin hidup gue ya ketawa-ketawa aja. Jalan-jalan sama orang tua, jalan-jalan sama adik, ya ketawa-ketawa aja. Karena gue belum ngerti apa-apa. Dan ketika gue diperhadapkan dengan hidup, which is di posisi yang gue nggak suka, baru gue kayak apa gue nggak berarti itu ya. Oke. Jadi homeless itu merasa saya tuh di samping merasa lu tuh kayak gak ada yang terima apa adanya, tapi lu juga merasa tidak berarti ya. Jadi dua kata kunci ini ya. Satu sisi tidak diterima, satu sisi tidak merasa berharga atau berarti gitu ya. Itu tadi lu bilang sebutan umur 12 ya. Ingat banget tuh ya. Apa yang terjadi tuh di umur 12 ya? Umur 12 tuh gue harus pindah. Oke. Wow. Dan gue awalnya kayak oh ya udah nanti kalau misalnya bosen bisa nonton bioskop. Okay. Dan ternyata di situ nggak ada bioskop. Oke. Wow. Oke. Nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan apa-apa, dan gue pindah ke situ dengan segala macam bullying. Wow. Dengan segala macam bullying ya. Pokoknya banyak dah yang Oke, ini gak enak. Sorry ya, ini private banget. Gue pengen tanya, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Tapi bullying apa sih yang membuat lu tuh rasa kayak switch banget tuh dari sebelum 12 sampai umur 12? Gue pernah yang paling gue ingat itu, gue waktu satu sore gitu, gue lagi tiduran, tiba-tiba masuk notifikasi ke HP ada yang bikin multiple chat. Di room chat di line sama teman-teman gue. Terus tiba-tiba mereka ngomong, Kat, lo dibilang sama ini udah nggak perawan. Wow. Dan di saat itu tuh gue masih umur 12 apa 13 tahun. Dan gue kayak cuman gara-gara gue ciuman sama cowok bukan berarti gue nggak perawan, men. Oke. Jadi definisi sebuah daerah itu membuat mereka merasa resah dan akhirnya menuduh lo ya. Iya. Dengan seperti itu. Dan gue difitnah kayak gitu tuh, gue bener-bener langsung kayak teng gitu. Apa tuh rasa pertama yang muncul? Apaan sih? Kayak hati gue tuh langsung kayak remuk gitu loh. Iya. Dari 1 sampai 10 tuh kira-kira lu rasa apa tuh? Gue 10 ngerasain hopeless. Ada kemarahan? Gue marah banget. Ada kekecewaan? Dan gue kecewa. Sedih sih enggak ya, bukan sedih. Jadi tapi gue kecewa, marah. Sama which is satu orang itu atau multiple orang-orang person. Oke, berarti banyak orang ya? Iya, kayak yang nyium gue marah sama dia. Oke. Yang nyebarin gosip gue marah sama dia. Yang mulai spreading out gue marah sama dia. Gue kayak apaan sih?
Tunggu, berarti lu kecewa sama orang yang paling lu percaya kali ya waktu itu. Kan itu kan sorry ya, kalau nyium itu kan bukan di depan orang pastinya kan. Nah, berarti kan bocor nih. Iya, gue kecewa pengalaman ini sama bocor dia. gitu ya. Jadi lu kecewa karena ada bocornya sebuah kepercayaan gitu ya. Yang tadinya lu rasa lu melakukan itu dengan rasa sayang, tapi akhirnya justru dia mengkhianati lo gitu. Oke. Itu membuat lu trauma nggak? Kayak kepikiran berulang-ulang, marah, kesel, sampai 10-nya tuh jadi kebawa. Iya. Rasa kebawa ya. Dan menurut lo itu titik dimana lo rasa homeless? Iya, karena waktu itu juga gue gak berani cerita ke orang tua gue kan. That's it. Karena ya menurut gue ciuman tuh biasa aja. Iya. Tapi gue belum tahu kan orang tua gue bakal mikir apa gitu. Iya. Dan gue gak bisa cerita ke mereka. Gue ceritanya bertahun-tahun setelah itu. Baru tahun lalu apa ya gue cerita ke mereka. Dan gue kayak ngerasa gak ada yang bisa gue ajak cerita. Waktu cerita tahun lalu gak diterima gitu cerita tahun lalu justru mama nangis. Kayak ya I'm sorry gitu. Mungkin karena setelah keterbukaan gue belakangan ini ke dia ya, baru gue cerita, akhirnya dia mau nerima cerita gue. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak seterbuka itu ke dia, dia bakal nerima cerita ini apa enggak. Oke. Jadi gue balikin ya, rasa homeless lo ini diawali lo ingat-ingat dari umur 12 waktu lo ditolak sama orang yang lo sayang waktu itu kali paling sayang ya. Kan udah punya relasi yang intim sama dia gitu. Terus udah gitu teman-teman yang ngebully lo itu juga mungkin grup baik lo sebetulnya. Sebenarnya deket, cuman ya nggak deket-deket banget lah. Oke. Jadi rasa homeless itu terbawa ya sejak umur 12 itu menjadi perasaan kesal dan marah yang lu bawa sampai usia sekarang. Oke. Jadi kemanapun lu pergi, lu punya keraguan orang terima atau rendahin lo gitu ya. Oke. Nah, dalam proses pencarian home lo, kan itu kan homeless ya. Lu rasa homeless. Lu mencoba mencari home nggak? Jelas. Oke. Apa yang lu cari? Gue cari keadaan di mana orang-orang bisa nerima gue. Oke. Dan lu mulai cari itu. Iya. Sejak 12 lu cari ya. Nah, bagaimana caranya lo mencari home itu? Orang yang menerima lo? Gue mikir kayak dulu tuh gue mikir home itu ada di cowok. Oke, ya. Kayak cuman cowok aja yang bisa nge-treat lu better gitu. Iya, dengan sayang lo. Iya, dengan cinta, eros. Iya, gitu-gitu. Gue kayak ya udah apa gue coba cari cowok ya. Gue cari cowok. Dan gue ngerasa kayak emang ada beberapa orang yang bisa bikin gue ngerasa home, tapi ujung-ujungnya tetap ditinggalin kan. Oke, iya. Jadi kayak ya udahlah, mau sampai kapan nyari di cowok. Jadi lu cari cowok gitu ya. Itu udah sampai mana tuh? Lu bener-bener tahu bahwa wah ternyata bukan cowok. Apa yang lu lakukan untuk tahu bahwa kali ini home-nya nih gitu? Lu lakukan relasi khusus atau apa gitu? Gue sampai pokoknya pergaulan bebas. Apa aja lo lakukan lah ya. Apa pokoknya, aja gue lakuin, yang penting gue dapat home, dapat penerimaan dari cowok, dari orang sepenuhnya gitu. Dari orang itu, dari cowok. Orang itu dalam definisi gue ya dulu itu cowok. Ada nggak setitik harapan dari berelasi dengan tuh cowok? Ada, pernah sempat beberapa yang ada harapan, tapi ya karena banyak hal nggak bisa dilanjutin. Oke. Nah, tapi setitik harapan itu apa tuh yang buat lo tahu kayaknya this is home nih? Dia bisa nerima gue. Oke. Dia mau ngedengerin gue. Dan dia nggak ngejudge gue. Nerima, enggak ngejudge, enggak ngeritik, gitu ya. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada satu yang permanen tuh gitu ya. Oke. Terus ada nggak titik di mana lo ketika mencari itu, terus lo frustrasi?
Oh pernah. Oke. Terus apa yang lo lakukan? Gue sampai ngechat di mana-mana gitu, kayak all of his social media I text him. Oh, ngejer itu orang ya? Ngejer banget. Terus gue sampai kayak, yaudah gue kesini deh kalau misalnya lo di situ. Yaudah gue ke situ, gue samperin lo pokoknya. Wah, kejar dia pokoknya dimanapun. Kejar sampai, pokoknya sampai mampus gue kejar. Tapi dan dia menjauh. Dia malah kayak step back, gitu kayak. Gue kecewa lagi. Oke, iya. Akhirnya gue sampai di titik dimana mungkin bukan ini yang gue cari. Oke. Tunggu. Tadi lu bilang lu frustrasi ya? Ada kecewa, frustrasi dan bener-bener kayak kok gak ada gitu ya? Apa tuh yang lo lakukan di dalam titik-titik frustrasi lo? Lo mungkin ada menyakiti diri atau apa? Oh iya, gue menyakiti ada diri. Ya? Apa yang tuh yang lo lakukan? Sampai seberani apa lo lakukan? Gue sampai motong nadi gue. Wah. Gue sampai dibawa ke rumah sakit. Oke. Dirawat gitu ya? Iya, gue masuk rumah sakit 3 kali tahun 2019 dalam waktu 6 bulan. Lo merasa semakin homeless atau justru ada orang-orang yang datang menerima, melakukan sesuatu yang baik kepada lo di pengalaman itu? Gue kayak ngerasa bersyukur banget. Bokap gue mau nemenin gue terus. Oh, wow. Dia kayak ninggalin semuanya buat nemenin gue doang. Itu penting buat lo ya? Iya. Orang yang sacrifice buat lo ya? Iya. Okay. Dan temen gue, ada satu temen gue, tiap gue masuk rumah sakit dia pasti datang. Wah, oke. Konsisten. Lo berapa kali tuh masuk rumah sakit? Gue 3 kali masuk, dia 3 kali datang. Wow, dia akan tungguin lo di situ? Dia nungguin gue dari pulang sekolah sampai malam. Wow. Terus dia pulang. Dan gue ngerasa kayak, oh dia teman beneran. Oh, oke. Berarti di titik terendah lo menemukan orang yang berjuang untuk lo. Iya. Apakah itu ada titik cerah buat lo untuk menemukan home lo? Gue masih bingung sih. Oke. Kayak gue mau menganggap ini home, tapi gue takut ini mengecewakan gue lagi. Oke. Jadi polanya selalu this is it. Kecewa lagi gitu ya. This is it gitu ya. Jadi waktu kayak ketemu cowok itu terima lo kejar, dia pergi gitu ya. Iya. Apa tuh? Gue pengen perasaan damai. Damai. Tenang. Peace. Gue dengar abis baru-baru ini lu jalan-jalan nih ya. Gimana nih Bajo nih? Lu dapetin peace itu? Gue dapetin banget sih. Wow, gimana caranya? Karena I travel alone, and this is my first time traveling far away alone. Bener-bener sendiri, sendiri banget sebatang kara. Dan gue kayak belajar, gue akhirnya belajar menemui diri gue sendiri sih. Oke, find yourself ya. Oke, menemukan diri lo. Lu sudah mulai menemukan siapa diri lo? Gue mulai tahu apa yang gue mau. Apa tuh? Gue nggak mau relationship. Lu nggak perlu relationship orang gitu ya, lu nggak mau kejar orang. Ya, wow, keren. Terus? Dan gue apa ya? Gue tahu gue pengen hidup tenang. Oke. Beside lu kejar orang, lu mau hidupnya tenang dan damai. Iya. Oke, terus? Cool. Terus gue tahu ya intinya gue nggak mesti ada orang buat bantu gue buat jadi diri gue gitu loh. Oke, nggak usah ada orang di mana lu bisa nyender terus sama dia gitu ya. Karena dia akan pergi. Iya. Oke, tapi yang lu perlu adalah diri gue menjadi kuat sendiri. Diri lu menjadi kuat sendiri. Jadi feeling di dalam diri lo ya. Iya. Jadi muncul dari dalam keluar gitu ya. Oke, jadi lu tadi apa? Tenang, damai. Terus how? Bagaimana cara untuk mencapai itu menurut lu? Nah itu dia, gue belum tahu. Oke. Nah, jadi perjalanan masih panjang nih ya. Tapi at least lu udah sampai sini loh. Iya. Sampai di sini lu mencari dan menemukan home gitu ya. Iya. Dan ternyata gua ketemu lu kan belum sampai setahun yang lalu ya. Ini udah ada kayaknya April ya. Ini oke. Ini Maret April nih. Maret April pertama kali kayaknya kita ketemu nih ya. Iya. Pas awal-awal pandemi ya. Wow, menakjubkan banget perubahan lo. Gue merayakan itu gitu ya. Kenapa dari mulai lu nggak tahu clueless homeless, sekarang lo merasa bahwa nih yang disenderin bukan lagi manusia, orang, cowok, cewek, even your parents gitu ya, your family, karena satu kali mereka juga nggak akan ada lagi gitu kan ya. Terus itu
menakjubkan banget gitu. Yang kedua lu bilang lu butuh damai, itu yang lu cari dan lu dapetin itu saat di Bajo gitu ya. Bagaimana lu ternyata lu punya self service, bagaimana melayani diri lu sendiri untuk memenuhi yang lu perlukan. Gitu ya. Oke. Ada clue lain yang menurut lu self love atau mungkin apa? Gue gak berani ngomong self love ya. Karena sampai sekarang gue juga belum self love. Belum self love. Jauh ya, masih jauh. Dan gue ngerasa kayak, kan ada yang ngomong you have to love yourself first before you love someone else. Buat gue itu banget. Masih itu ya. Karena kalau misalnya lo bisa mencintai orang lain dan membuat lo lupa seberapa bencinya lo sama diri lo sendiri, itu juga menurut gue suatu achievement. Mencintai adalah sebuah cara melupakan bagaimana lo sebenci apa sama diri lo sendiri. Oke. Ya. Jadi cara lo mendapat damai adalah juga lo giving love to others. Giving love to others. Jadi besides self love, giving love to others gitu ya. Jadi tadi menemukan damai lo, jangan fokus pada diri sendiri aja, tapi ada dua sisi nih ya. Mencari dan menemukan diri, lalu giving something to others gitu ya. Kira-kira menurut lo, apakah banyak remaja seumur lo itu ngalamin juga kayak gini? Banyak ya. Mereka melakukan hal-hal yang serupa dengan lo, atau ada hal lain lagi yang menurut lo lebih nekat lagi? Kayaknya apa yang gue lakuin udah paling nekat. Udah paling nekat di antara semua ya. Oke. Ya. Sekarang gini, short tips gitu ya, buat parents, buat orang tua, kalau punya anak kayak lo gitu ya, entah dia di bawah 12 tahun atau di atas 12 tahun, tipsnya apa? Yang kedua, untuk orang yang seumur-umur lo yang sedang masa pencarian, apa? Silakan kasih tips ke itu. Kalau buat orang tua, kalau dari aku, kayak coba dengerin anaknya dulu. Jangan langsung kayak, oh kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini gitu. Kamu harus gini. Jangan kayak gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena itu bakal ngenekan anaknya sendiri. Oke. Kayak karena banyak teman-teman aku yang ngomong ke aku, Kat, I don't think I can fulfill my parents' expectation of me. Jadi jangan nge-expect anak lo bisa lebih dari lo dulu. Expect aja anak lo bisa hidup baik-baik, dengan damai. At peace with their self. Gitu sih. Itu untuk parents ya. Iya, kalau buat untuk anak-anak seumuran gue, nah ini penting. Cobain aja dulu semuanya. Cobain sama parent. Cobain semua. Cobain yang menurut lo bakal bikin lo tenang, karena pasti ada titik lo muak ngelakuin itu. Ada titik klimaks ya. Karena gue gue udah muak. Karena kayak gue terus gue dibuang. Jadi gue udah capek dong digituin. Merasa kayak barang aja. Iya, jadi gue enggak. I have to protect my dignity. Gue nih manusia berharga. Wow, that's important sentence. Lo gak pernah ngomong kayak gitu. Ini achievement lo hari ini untuk ngomong lo berharga. Oke. Terus. Gue berharga. Lo berharga, makanya gak bisa dipakai sembarangan. Lo gak boleh pakai gue. Wow, it's a good news. Dan gue mau cerita nih. Jadi ada cowok ngedeketin gue. Dia ngajak gue ketemu. Terus dia ngajak gue ngapart ke apartemen. Terus gue bilang ke dia, aku gak mau. Aku punya trauma ini. Pokoknya aku gak mau. Dan dia maksa gue. Akhirnya aku diemin. Gue diemin, gak gue bales. Dan gue merasa itu achievement banget. Menang. Karena lu menghargai diri lu dong. Karena gue respect myself gitu. Wow, Kayak gue akhirnya bisa ngerespect apa yang udah dikasih sama semesta buat gue. Gitu. Jadi wow, keren. Ini yang gue nggak pernah dengar. Bahwa lo menghargai diri lo memprotek diri lo, bukan nyokap bokap lo. Lo udah titik di mana lo tahu yang protek lo bukan bokap nyokap, bukan family, tapi yourself, gitu ya. Wow. Gue mau tambahin ada satu buku
Love and Logic, dia bilang bagaimana memperlakukan anak remaja, teman-teman, buat dia merasa nyaman. Ini memang kelihatannya orang tua bebas banget nih ngomong kayak gini gitu ya. Tapi emang itu justru ini kalau nggak salah kemarin lu pergi ke pergi Bajo sendiri, nyokap lo nggak. Biasanya bokap nyokap kan lo kalau pergi jalan-jalan, this is the first time lo pergi sendiri gitu ya. Aku tahu mamahnya berdoa banget untuk dia gitu, kayak hari ini aku melepas Cat sendirian dan aku serahkan ke dalam tangan Tuhan gitu ya. Dan ternyata perubahan terjadi. Jadi ini kesaksian ya gitu ya, bahwa lo justru mengalami sebuah perubahan nih menurut gue. Cahaya hidup lo berubah gitu ya, ketenangan lo juga berubah dibandingkan sebelum gue ketemu beberapa minggu yang lalu gitu kan ya. Terus lo merasa dipercaya, itu penting buat lo? Penting banget dong. Oke. Menghargai banget orang tua lo yang udah sampai di titik ini, menerima lo. Mulai dari gue tahu bagaimana beratnya menerima, sorry banget ya, menerima seorang anak yang berbeda dari, ibaratnya gue pengen anak gue kayak segelas ini, nggak taunya dia gelas yang lain gitu. Jadi untuk switch thinking bahwa this is my daughter gitu ya, dan dia still berharga gitu kan. Apapun yang dia lakukan, pokoknya dia tetap berharga nih gitu ya. Gue appreciate buat orang tua Cat yang sampai sejauh ini bisa menerima Cat, membuat Cat nyaman, membuat lo merasa dipercaya gitu ya. Dan buat gue sih sebagai parents, yang bener-bener itu benar-benar pasrah total gitu ya. Kalau mau pakai kata agama, pasrah total pada sang kuasa lah gitu ya. Jadi yang gue nggak punya kuasa, biar sang kuasa yang lo bilang semesta itu menjaga lo, membuat lo ternyata di situ, di titik itu justru lo mendapatkan power lo gitu ya. Power positive energy gitu ya. Untuk tahu gue dipercaya, gue dapetin gitu ya. Dari 1 sampai 10, kalau tadi kan lu kan marah banget, kecewa banget 1 sampai 10 ya. Sekarang dalam proses pencarian home lu, kira-kira kemarahan lu ini bisa dikurangin gak dengan lu menemukan tadi obrolan kita? Kira-kira sampai berapa? 5, 4. Wey. Gile. Ngobrol berapa menit ya, kita ada perubahan dari 10 sampai ke 4 sampai 5. Itu perlu kita celebrate gitu ya. Ntar kita celebrate lah ya bersama berdua gitu ya di luar tempat ini dengan tetap prokes gitu ya. Tapi gue tenggat banget ngelihat perubahan dalam diri lo gitu ya. Home, it's not a place, but it is a feeling. It's a feeling. Feeling ya. Jadi lo setuju itu? Teman-teman, Mas Bro, ayah bunda, opa oma, pencarian home itu terus dilakukan oleh bukan hanya remaja, pemuda, tapi bisa jadi orang-orang seumur kita, iya nggak? Iya. Orang tua kita yang nggak pernah tahu istilah home, taunya house, pokoknya ikut aturan gitu ya. Nah sekarang mari kita temukan home kita dulu sebagai orang tua. Yaitu kalau dari definisi lo, gue pakai lah ya definisi lo, diterima apa adanya, dan dihargai, berharga. Mau apapun yang gue lakukan, pokoknya berharga. Karena gue ya Riani, lo ya Cat yang berharga, gitu. Proses itu nggak mudah buat orang tua, gue tahu. Tapi itu worth it. Worth it kalau orang tua punya kesadaran itu gitu ya. Jadi makasih banget ngajarin gue juga jadi orang tua yang bisa terima anak gue apa adanya. Ngarepnya sih nggak nyobain yang semua lo cobain. Jangan juga. Please God, thank you banget Cat, berharga banget. Semoga pencarian lo mendapatkan, dan satu kali kita bisa ngobrolin bahwa lo sudah mendapatkan home lo gitu ya. Itu cita-cita dan mimpi gue. Saudara-saudara, teman-teman, Mas Bro, ayah bunda, opa oma gitu ya, teman-teman, home itu menurut Cat lakukan dulu sampai bosen, sampai muak, lalu temukan kenyamanan dan damai. Nah ini bisa dilakukan dengan melakukannya gitu ya, atau memikirkannya. Ya nggak usah sampai melakukan gitu ya. Mikirin aja juga. Mikirin aja kalau sampai hal buruk itu terjadi, apa yang terjadi, konsekuensinya, sehingga kalau bisa jangan sampai deh gitu ya. Dan nah yang lebih penting adalah solusi mencari damai.
banyak pilihan mencari damai, selamat menemukannya dengan cara lo, karena setiap orang berbeda cara menemukan the power of peace gitu ya, kedamaian itu. Semoga Sang Semesta memberikan lo damai sampai tumpah gitu ya. Kalau udah tumpah katanya orang bisa kasih ke orang lain gitu ya. Jadi thank you banget. Thank you. God bless. Sampai menemukan home sweet home. Amin. Oke. Sampai ketemu teman-teman. Senang sekali kita berjumpa di Fem Ministry GKI Pondok Indah dengan saya Pendeta Ria Jos dan Kat. See you. Ada satu lagu yang Kat akan nyanyikan sebagai pergumulan dan pencariannya gitu ya. Nanti kita akan saksikan bersama supaya kita tidak melewatkan talenta yang sudah dia miliki, yang perlu dibagikan dan jadi berkat. The song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroad. I'm not at home in my own home, and I've tried and tried to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me, but now I gotta find my own. You should have listened. There is someone here inside, someone I thought had died so long ago. Oh, I'm screaming out and my dreams will be heard. They will not be pushed aside or worse into your own, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroad. I'm not at home in my own home, and I've tried and tried to say what's on my mind. Saudara, jadikanlah Kristus sebagai dasar dari home kita, karena dialah sumber damai yang sejati. Dan bangunlah home kita dengan berbagai cara untuk menunjukkan cinta Tuhan. Beberapa di antaranya bisa dengan saling menghargai, saling menerima, dan saling memberi diri satu sama lainnya. Semoga rumah kita menjadi home, rumah pertama buat semua anggota keluarga kita. Tuhan memberkati. Listen to the song here in my heart, a melody I start, but I will complete. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me, but now I gotta find